terima kasih atas kehadirannya di Sekretariat Titik Nol Soekarno. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Ada dari Jakarta, Pak Anhar Jonggong. Ini seorang sejarawan senior yang sangat muda, saya kira. Kalau rajin nonton TV pasti sering melihat pada Kemudian ada Mas Roso Daras dari Jakarta. Beliau ini seorang jurnalis, banyak sekali meliput jejak-jejak sejarah Bung Karno di berbagai kota di Indonesia. Kemudian ada juga dari Bali. Ini datang khusus untuk acara yang ada di Jombang. Besok kita ada hari jadi Jombang yang ke-114 dan festival Jombang Festival 2024. Hari Santri yang keberapa hari Santri ya? 22 Oktober 2024. Oh, digabung ya sama hari Santri. Nah, beliau-beliau ini datang ke sini untuk yang pertama kali untuk Pak Anhar. Pak Anhar itu orang yang pernah bertemu Bung Karno langsung waktu masih kanak-kanak ya Pak Anhar ya. Kebetulan kakak beliau ini adalah tentara yang mengawal kedatangan Bung Karno di kampung beliau di Pinlah, Sulawesi, di Parepare. Nah, besok Pak Anhar terdakwa sebagai pembicara di seminar Bung Karno di alun-alun dengan Mas Roso dan saya. Nah, Pak Anhar mungkin akan saya perkenalkan dengan beberapa nama di sini yang terkait dengan sejarah kelahiran Bung Karno di Ploso. Yang pertama Mbah Parno ya. Mbah Parno berdiri. Monggo Mbak. Nah ini Mbah Parno ini kelahiran tahun 49. Beliau ini kenal dengan namanya Mbah Sumojani. Mbah Sumojani itu orang yang menanam ari-arinya Bung Karno di sini. Nah ini Mbah Parno. Beliau ini marhem dari desa Plosong Geneng di dekat Tambak Beras. Beliau ini keluarga dari Lurah Plosong Geneng ya. Nah kakek beliau atau ayah kakek beliau itu temennya Bupati pertama Jombang. Apa Mbak? Terus Mbak Musi kelihatannya nih. Ini Pak Lurah Sugeng, monggo. Nah, Pak Lurah Sugeng ini waktu kecil itu kenal dengan namanya Mbah Joyodipo. Mbah Joyodipo itu teman masa kecilnya Bung Karno. Sampai usia dewasa, sampai usia tua, mereka masih berhubungan dan sering mengirim uang ke Mbah Joyo Bung Karno itu. Artinya mereka sangat dekat. Namun, siapa lagi? Nah, yang lain-lain ini warga Mbak Piin. Nah, Mbak Piin. Nah, ini kuncen kita. Nah, ini yang memberi keterangan kepada kami. Beliau mendapat informasi dari ayah mertuanya namanya Mbah Atah. Nah, itu yang menghadap ke sini Pak Anhar yang berbaju putih. Nah, itu menginformasikan tentang di hari Soekarno di tanah. Jadi di sebelah kanan rumah tadi. Nah itu, warga-warga yang lain saya kira juga membantu. Ada Pak Sutarso ya. Nggih, monggo Pak Sutarso. Nah, Pak Sutarso ini dulu beliau ini keluarga Marian ini. Jadi semacam Orde Baru rutin didatangi kok rame rumahnya. Jadi nggak berani bicara. Ini dapat informasi dari Gundul. Nah, Gundul itu memberikan informasi bahwa Bung Karno itu lahirnya di sini Gang Putu ini. Nah, daerah Ngelo sekarang menjadi Raja. Nah, saya ingin memberi latar sedikit ya Pak Anhar. Jadi saya sekitar tahun 2019 masuk ke kampung ini. Jadi setiap kali saya masuk itu pada pintu semua. Nah, ini ada ceritanya. Jadi sebenarnya banyak kesaksian tentang Bung Karno di sini, cuma mereka nggak berani bicara, takut terindikasi. Nah makanya setelah
kita melakukan pendekatan, kemudian warga semakin terbuka. Nah kemudian kerjasama kami dengan pihak camat, Pak Tri, Camat Pelosok, kemudian Lurah Rajagung, Pak Lurah Pelosari ini, kemudian membuat kegiatan kami untuk mendapatkan data semakin dipermudah. Dan kemudian kami membuat acara kirap titik nol Bung Karno, kirap titik nol Soekarno di sini dikerahkan oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah untuk keliling Peloso ini sebagai satu ekspresi bahwa mereka mengetahui sejarah Soekarno itu lahir di desa mereka. Jadi itu sudah menjadi kesadaran kolektif masyarakat Peloso yang ada berapa kelurahan? Ada 13 kelurahan. Itu mengakui secara kolektif bahwa Bung Karno lahir di Peloso, sekolah pertama kali juga di Peloso. Nah itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Bu Mega belum, yang pernah kesini Bu Putih. Oh, Putih. Cucu. Bu Rahma pernah ya? Bu Rahma pernah. Yang sebelum tempat Yaitar atau setelah Yaitar? Iya. Sebelum tempat Yaitar. Bu Rahma pernah kesini. Yang Bu sekolahnya Bung Karno mengajar di Pak Duntek ini. Ini lupa saya. Ini saya nggak tahu nama aslinya siapa. Panggilannya Duntek. Nah, beliau ini yang memiliki lahan di mana sekolah Onggoloro itu WD Klasik School itu berada. Nah, sama beliau masih dipelihara sekarang, tidak dijual atau dirobohkan. Jadi tersisa bangunan sekitar 40% mungkin Pak ya, bangunan sekolahannya ya. Masih dipertahankan sampai sekarang. Itu sekolah Onggoloro. Itu, nah kalau lahan ini masih milik pribadi. belum diambil alih oleh pemerintah, juga belum diambil oleh Pak Camat. Nah, sebenarnya kami berharap besok Pak Anhar di seminar itu membicarakan soal lahan ini. Bagaimana semestinya pemerintah kabupaten menyikapi lahan ini. Itu yang menjadi persoalan, karena warga itu agak repot kalau itu masih milik pribadi, kalau mau bikin kegiatan dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita titipkan ya. Tentu saja yang paling penting adalah Pak Anhar juga mendukung kami untuk mendorong pemerintah untuk melakukan penetapan terhadap situs rumah kelahiran Bung Karno yang ada di Peloso ini. Dari data-data yang kami kumpulkan, kami sudah meyakini dan kami siap uji tentang validitasnya. Sebagian tadi sudah saya presentasikan di pondok ya, di pondok Yaitar tadi itu sebagian. Nah, besok di acara seminar akan saya presentasikan melalui videotron. Jadi saya akan melakukan rekonstruksi dokumenter. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sosial. Oke, mungkin di sini dari perangkat akan bisa memberikan sepatah dua kata untuk menyambut kehadiran Pak Anhar. Monggo dari Pak Camat sama Pak Lurah ya, Lurah Losari kalian jago ya? Salah satu aja Bu. Salah satu, diwakili Pak Camat? Bapiin mawon. Bapiin? Bapiin mawon, juru kunci. Bapiin ada sambutan atau Pak Anhar dulu ya? Kita mungkin nggak perlu. Saya mendengar Oke, monggo Bapiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Para sahabat sedaya, di sini saya sebagai tuan rumah, yang mana di sini menurut kelompok dari penggali atau penggagas dari kelahiran Bung Karno, yaitu yang dipimpin oleh Gus Dinar, dijuluki di sini Pak Kuncen. Pak Kuncen ya, di
dinamakan Pak Konjen di Pulau Terima Mawon untuk amanah. Saya sangat berkesan kedatangan dari Bapak Anhar Gonggong dari Jakarta. Sangat terima kasih kerawuhan wonten mriki atas berkat rahmat yang Maha Kuasa. Monggo kula langgeng saya sami bersyukur kepada Allah Taala tasih pinaringan sehat hidayah saking Allah Taala. Lan kabeh kalipun shalawat serta salam tetep kadhung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten mriki mboten dangu-dangu kula cerita, memang di sini setelah dicari kebenaran kelahiran Bung Karno niku diadakan sarasean. Penjaga sarasean juga Pak Camat Widoyo. Lajeng sebelum ada sarasean itu bertamu di sini ngomong-ngomong, nah wekdal niku kula saya sendiri keceplosan ngomong. Maksudnya kecewaannya mungkin secara sengaja mungkin buat-buat bahwa bapak saya yang namanya Ahmad Fatah itu yang ada foto itu pernah bercerita pas dalam malam hari jam 12 ke atas itu pernah cerita rumah yang sebelah barat kalau tangga-tangga ternyata itu adalah rumah kelahiran Kusno. Nama modern itu kelahiran Kusno, sehingga diteruskan yang sekarang adalah namanya Presiden Proklamator yaitu Insinyur Soekarno. Itulah, dan letak dari hari-hari juga ditunjukkan oleh bapak saya, Bapak Ahmad Fatah itu sebelah kanan. Jadi yang tadi ada pohon belimbing itu belakangnya itu tempat hari-harinya. Itu ajaibnya waktu diadakan tahun 2017 itu diadakan tasakuran 17 itu. Nah di situ biasanya tidak pernah kegiatan itu di atas fondasinya Pak Karno, di atas rumahnya itu tidak pernah. Pasti di sini atau di belakang tadi itu. Nah itu ditaruh salonnya tepat di atasnya hari-harinya Pak Karno. Sebelum acara mulai sore dalam hari itu di setel salonnya itu ternyata tidak mau bunyi, bledos, meletus itu gasnya di yang bawah itu. Nah, setelah itu dikatakan mekanik ganti lagi salon, bledos lagi. Nah yang anehnya lagi ada penonton putri di SMA itu, putranya Mas Kiki itu ketempelan. Ya, kesurupan, tidak tahunya dia lari ke belakangnya panggung. Itu ada pohon pring banyak di belakang itu. Kembali lagi, dia itu matanya tapi tidak kelihatan gini, agak menundukkan kepala. Nah, akhirnya ngomel-ngomel itu dimasukkan rumahnya, ditanya bahwa kalau ini jam 11 tidak diberhentikan, maka akan kejadian yang mati. Makanya setelah itu langsung orkesnya jadi dimain. Karena salonnya juga berdos, apalagi yang namanya pemainnya juga ditaruh saja mic-nya itu lari semua. Nah, setelah itu alhamdulillah berkat rahmat Allah tadi minumi air biasa itu sadar, langsung dibawa pulang ke kampung lagi ke Jombang. Itu secara singkat cerita bahwa kalau itu rumah Bung Karno benar. Yang nama kecilnya adalah Kusno, lahir di Ngelu, yaitu tanggal 6 bulan 6. Itu ketepatan dengan kelahiran saya. Saya ini lahir tanggal 6 bulan 6 58. Cuma Pak Karnonya tanggal 6 bulan 6 02. Nah itu. Yang mudah-mudahan ini menjadikan ada sejarah yang sangat luar biasa, dan saya mohon Bapak Gonggong, Anhar Gonggong itu ke Jombang itu mendesak supaya segera diresmikan. Ini mohon Pak untuk memberikan info Pak, nyuwun panjenengan ngendikan sebatas puas warga pulau ini warga Gambundu satu lagi. Monggo lagi mateng azan. Tapi terima kasih atas kehadiran Bapak semua setelah ada ibu. Saya bertambah pengetahuan dengan datang ke sebuah tempat seperti ini tentang kenyataan masa lalu dari seorang pemimpin besar kita
yang barangkali tidak ada duanya, dan beliaulah yang menyebabkan kita duduk di sini sebagai orang merdeka. Kalau tidak ada orang seperti Bung Karno menggunakan pendidikan yang dimilikinya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsanya, kita belum tentu duduk di sini sebagai orang merdeka. Maka marilah kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita pada seorang Soekarno bersama dengan Hatta dan lain-lain yang memperjuangkan kemerdekaan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Anhar. Untuk penutup ya, karena tidak bisa terlalu lama, kita tutup dengan doa. Monggo Mas Kus untuk doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam wa alaika salam wa akhirna ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram. Rabbi ja'al hadza baladan Indonesia amina warzuqna man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.